Polemik ex-narapidana menjadi calon legislatif DPR, DPRD, dan DPD kembali mengemuka usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar calon sementara untuk DPR RI. Kami akan membahasnya bersama Pembina Perludem, Titi Anggraini, dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat malam, Mbak Titi, Pak Suparji. Malam, Mas. Selamat malam, Mas Reno, Prof. Suparji. Malam. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Dalam konteks mantan napi jadi caleg, saya dengar Perludem ini menilai KPU tidak transparan. Mbak Titi, di sisi mananya KPU Anda nilai tidak transparan? Ya, pertama Mas Reno, terhadap tadi pengaturan pasal 11 ayat 6 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 dan juga terhadap pasal 18 ayat 2 peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 yang tadi disebutkan mendistorsi putusan Mahkamah Konstitusi, itu sedang dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Jadi kami juga sedang menunggu putusan Mahkamah Agung terkait dengan pengurangan masa jeda akibat pengaturan di dua pasal pada dua peraturan KPU dimaksud. Kami berharap Mahkamah Agung bisa segera memutuskan uji materi ini sehingga penetapan DCT bisa betul-betul sepenuhnya merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 tahun 2022 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2023. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pada masa DCS, itu kan masyarakat diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Apa yang diberikan tanggapan dan masukan? Salah satunya adalah keterpenuhan dari persyaratan-persyaratan para calon. Nah, persyaratan para calon yang merupakan mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih itu ada 3, yaitu adalah dicalonkan setelah melewati masa jeda setelah 5 tahun menjalani hukuman atau setelah dia bebas penuh, tidak lagi masa percobaan ataupun misalnya belum bebas penuh ya, ada masa percobaan dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah dia jujur terbuka menyatakan kepada publik bahwa dia adalah mantan terpidana dengan mengumumkan di media massa baik lokal ataupun nasional dan seterusnya. Mbak Titi, langsung spesifik saja yang Anda maksud KPU tidak transparan ini di sisi mananya, Mbak Titi? Langsung spesifik di situ sajanya. Ya, KPU tidak transparan di mana? Karena memang KPU di dalam masa DCS tadi tidak mempublikasikan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi oleh caleg, termasuk riwayat hidup. Karena kan itu penting ya bagi masyarakat, bukan hanya yang mantan terpidana, tetapi juga yang bukan mantan terpidana, bagi publik untuk mengecek keterpenuhan, ikut memastikan keterpenuhan persyaratan-persyaratan dari para calon. Karena kan kalau memang salah satu persyaratannya adalah bagi mantan terpidana dia jujur dan terbuka, maka kan publik juga sebenarnya tidak ada hambatan untuk mengetahui itu, dan itu bukan sesuatu informasi yang dirahasiakan. Tapi kan KPU tidak mengumumkan itu dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari informasi yang dikecualikan gitu. Oke, baik. Saya akan minta pendapat ke Pak Suparji. Jadi apakah betul riwayat seseorang menjadi mantan narapidana, entah apapun itu kasusnya, termasuk dalam kategori informasi yang patut dirahasiakan, Pak Suparji? Ya, sebelum itu saya kira saya mencoba menyampaikan pandangan dan pendapat bahwa soal mantan napi nyalek itu bisa ditinjau dari dua sisi. Pertama dari sisi yuridis dan sisi sosiologis. Dari sisi yuridis, saya kira tidak ada satu alasan pun yang kemudian ada penolakan terhadap mantan napi ya untuk menyalek tadi itu. Misalnya kita tinjau dari sisi ideologi Pancasila, bahwa batu uji kita berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, di mana inti Pancasila salah satunya adalah keadilan sosial. Tidak boleh ada diskriminasi kepada siapapun, harus ada perlakuan yang sama kepada siapapun. Kemudian yang kedua, ditinjau dari konstitusi. Sandaran berbangsa dan bernegara kita adalah konstitusi, bahwa secara substantif hak politik, hak memilih dan dipilih bagian dari asasi manusia yang dilindungi oleh bangsa dan negara ini. Yang ketiga, sandaran atau batu uji kita adalah undang-undang pemilu, bahwa memungkinkan mantan napi adalah nyalek. Kemudian sandaran yang keempat adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi disebutkan bahwa mantan napi dapat nyalek. Saya kira sudah terang benderang itu. Dan kemudian yang kelima,
dari sisi regulasi PKPU. Demikian pula tidak ada hambatan untuk seorang mantan napi nyalek. Dan yang keenam, dari sisi teori hukum, khususnya teori pemidanaan, bahwa pemidanaan adalah dimaksudkan untuk menjerakan dan sekaligus mengedukasi, yang pada dasarnya adalah dalam konteks criminal justice system ada satu kesatuan proses pemidanaan. Ketika kemudian sudah kembali dari pemidanaan tadi, pemasyarakat tadi, maka dianggap sebagai warga masyarakat biasa. Namun demikian, karena dalam konteks selektivitas tadi itu, maka kemudian ada syarat-syarat harus dipenuhi. Dalam konteks ini, 5 tahun jedanya, umumkan pada publik. baik. Dengan demikian, poin pertama yang saya sampaikan adalah, ditinjau dari batu uji tadi itu, maka sesungguhnya tidak perlu ada pro kontra lagi tentang mantan napi untuk nyalek. Dan kemudian yang kedua adalah dari sisi sosiologis, bahwa bagaimana nantinya proses pemilihan nanti diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Artinya apa? Ya. Bahwa masyarakat akan selektif dan kemudian pada akhirnya nanti akan diserahkan bagaimana melihat dari track record, dilihat dari kinerja dan sebagainya. Nah, pada akhirnya semuanya dalam konteks electoral justice. Kalau pertanyaan tadi, bagian dari yang kemudian dirahasiakan tentang KPU itu tadi sudah disampaikan oleh komisioner KPU tadi itu. Semuanya adalah pada regulasi. Namun demikian, saya kira yang terpenting adalah bagaimana kita tidak mencoba menghukum seseorang selama-lamanya. Kalau kemudian kita menghukum seorang selama-lamanya, lalu apa artinya negara? Lalu apa artinya alat negara? Yang kemudian apa artinya proses penjara tadi itu? Jadi Mas, saya kira bahwa ini kembalikan kepada masyarakat untuk dipilih pada pemilu nanti gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.